Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan di dalam persekutuan doa pagi. Mari kita awali dengan bersama memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 297. Kau Yesus Raja Maha Kaya. Kita menyanyikannya bersama dengan sahabat-sahabat kita tim musik dari GKI Beringin Semarang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kami boleh terus mengalami kasih setia dan pemeliharaan-Mu dalam hidup ini, sehingga kami boleh memasuki hari baru ini dalam keadaan baik. Bahkan sekarang kami boleh kembali dipersatukan di dalam persekutuan doa pagi yang dilayankan secara daring ini. Engkau Allah yang maha hadir, sehingga dimanapun kami berada, Engkau ada bersama kami, bahkan kasih-Mu mempersatukan kami. Kalau tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kami dengan gembira, dengan rela, memberi diri dipimpin hanya oleh Sang Penolong, yaitu Roh Kudus, agar kami boleh menjadi seperti tanah yang subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini di bawah terang tema Kristus Raja yang berdaulat atas segala sesuatu, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan apa yang dicatat, yang dipersaksikan di dalam surat Kolose, pasal yang pertama, ayat 15 sampai dengan ayat 20. Surat Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan ayat 20. Saya membacakannya bagi kita sekalian demikian.
Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ia ada lebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian surat Kolose ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kepada kita ditanyakan, siapa yang menciptakan alam semesta dan segala isinya? Saya pikir bagi pemeluk agama Kristen sekarang ini, pada umumnya tidak ada keraguan untuk mengakui bahwa Allah adalah Sang Khalik, pencipta alam semesta dengan segala isinya. Tapi menjadi lebih rumit dan beragam pandangan akan muncul ketika hal penciptaan dan pengakuan bahwa Allah adalah Sang Pencipta, Sang Khalik, dikaitkan dengan pengakuan kita juga bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kerumitan yang saya maksudkan di atas adalah ketika orang bertanya, kalau begitu yang berkarya dalam peristiwa penciptaan itu yang mana? Allah Bapa, Anak, atau Roh Kudus? Nah, secara tradisional, sebagian pengajaran Kristen menjawab dengan pendekatan yang disebut modalistik. Paham modalisme mengajarkan bahwa Allah adalah satu pribadi tunggal. Allah yang satu pribadi itu menyatakan dirinya dalam 3 modus atau peran. Satu saat sebagai Bapa, lain kali sebagai Anak, lalu sebagai Roh Kudus. Dan itu terjadi secara berurutan atau bergantian. Oleh karena hanya berganti peran, maka konsekuensinya Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak pernah ada secara bersamaan. Lalu yang melakukan karya penciptaan adalah Allah dalam perannya sebagai Bapa. Bagaimana dengan Anak? Oh, Anak nanti munculnya belakangan karena peran Anak adalah sebagai penyelamat. Kalau peran sebagai Anak sudah selesai, baru ganti peran sebagai Roh Kudus yang berfungsi memimpin, membawa kepada kebenaran Allah. GKI menolak doktrin modalisme. Sebagaimana dirumuskan dalam konfesi GKI, Gereja Kristen Indonesia mengakui bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus hakikatnya satu, yaitu Allah. Namun,
Bapa bukan Anak dan bukan Roh Kudus. Anak bukan Bapa dan bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa dan bukan Anak. Bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi. Ringkasnya, Allah Trinitas dalam pengajaran GKI yang didasarkan pada keutuhan kesaksian Alkitab adalah Allah yang hakikatnya satu dalam 3 pribadi. Nah, Allah Trinitas yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang bersekutu di dalam kekekalan melalui relasi kasih yang akrab inilah yang secara bersama-sama berkarya, baik penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, maupun pembaruan, masing-masing merupakan karya dari ketiga pribadi ilahi ini secara bersama-sama. Jemaat Kolose pada saat itu juga berhadapan dengan berbagai warna dan corak pengajaran. Ada pengajaran yang sangat berbahaya yang bisa menyesatkan umat. Pengajaran ini bersumber dari paham yang disebut Gnostisisme. Penganut-penganutnya biasa disebut kaum Gnostik. Prinsip yang mereka ajarkan cukup bulat, cukup rumit, tapi ringkasnya begini. Bahwa ada pemisahan antara dunia spiritual yang diyakini serba baik dengan dunia material yang diyakini serba jahat. Karena Allah adalah roh, spirit, maka Allah bukan pencipta. Karena roh yang serba baik itu tidak mungkin menciptakan dunia material yang jahat. Yesus juga bukan pencipta. Pencipta dunia materi termasuk manusia adalah sosok ilahi yang tidak mengenal bahkan memusuhi Allah. Yesus bukan Allah. Ia adalah pancaran ilahi yang lebih rendah dari Allah. Yesus juga tidak pernah sungguh-sungguh menjadi manusia. Yesus bukan juru selamat. Manusia bisa selamat hanya jika memiliki pengetahuan gnosis yang diajarkan dalam Gnostisisme. Sekali lagi, pandangan dan ajaran yang spekulatif ini sangat berbahaya. Itu alasan mengapa dalam teks kita hari ini Rasul Paulus perlu menegaskan beberapa pokok utama dalam pengajaran dan iman Kristen sejati. Pertama, dalam ayat 15 dan 19, Paulus menuliskan, "Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia." Dengan ini ditegaskan bahwa Yesus hakikatnya adalah Allah. Yesus bukanlah pancaran ilahi yang lebih rendah dari Allah sebagaimana diajarkan kaum Gnostik. Allah yang tidak kelihatan itu dihadirkan di dalam diri Yesus. Dan Yesus tidak cuma mempresentasikan sepotong keberadaan Allah. Dia menghadirkan seluruh kepenuhan Allah. Maka hanya di dalam dan melalui Yesus kita bisa mengenal Allah. Betapa sepatutnya kita bersuka cita karena kita boleh mengenal Yesus Kristus yang melaluinya kita dapat mengenal Allah. Yang kedua, menolak pandangan bahwa pencipta dunia materi termasuk manusia adalah sosok ilahi yang tidak mengenal bahkan memusuhi Allah,
Maka Paulus dengan tegas dan keras mengatakan, Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dituliskan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Bahkan segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Teks ini menegaskan kedaulatan Yesus atas segala sesuatu. Artinya, Tuhan Yesus Kristus mempunyai kekuasaan tertinggi atas segala sesuatu. Bukankah ini kabar gembira yang melegakan kita? Bahwa bahkan sekalipun kita sedang mengalami kesesakan hidup, dan kita belum melihat jalan keluarnya, namun kita yakin dalam pengharapan kita bahwa Dia yang berdaulat atas segala sesuatu tidak pernah meninggalkan kita, karena Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Yang ketiga, ini yang terpenting tentang keselamatan kita. Seandainya benar apa yang diajarkan kaum Gnostik bahwa Yesus tidak pernah sungguh-sungguh menjadi manusia, betapa celakanya kita. Sebab jika Yesus tidak pernah sungguh-sungguh menjadi manusia, maka kita belum lagi selamat. Kalau Yesus tidak pernah sungguh-sungguh menderita dan benar-benar mati di kayu salib, maka yang kita miliki adalah keselamatan palsu. Mengapa? Karena jalan keselamatan bagi manusia yang telah menjadi budak dosa adalah penebusan. Penebusan yang memperdamaikannya kembali dengan Allah. Sama seperti secara harfiah seorang budak bisa terbebas dari tuannya yang lama ketika ada pihak ketiga yang menebus dia. Demikian juga halnya dengan kita. Kita bisa selamat hanya ketika Yesus menebus kita. Dan harga tebusan yang harus dibayarkan adalah darahnya, nyawanya sendiri. Untuk itulah Yesus Sang Anak harus benar-benar menjadi manusia sejati. Ia harus benar-benar mati demi keselamatan kita. Maka Paulus menuliskan, melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Kedaulatan Kristus adalah juga atas kuasa dosa. Bukankah sepatutnya kita dipenuhi dengan syukur karena anugerah terbesar yang boleh kita terima ini? Jika kita sungguh bersyukur, maka kita bertanggung jawab untuk menjalani keseharian hidup kita sedemikian rupa, sehingga terbukti lewat kata dan perbuatan kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Selamat mensyukuri bahwa Kristus adalah Raja yang berdaulat atas segala sesuatu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami sungguh bersyukur karena Kristus adalah Raja yang berdaulat atas segala sesuatu. Oleh karena itu kami
tetap punya sumber kekuatan, sumber pengharapan yang melampaui segala keterbatasan dan kelemahan kami, khususnya manakala kami menghadapi rupa-rupa persoalan, masalah di dalam kehidupan ini. Dengan keyakinan itulah kami datang lagi saat ini, kami tetap mendoakan saudara-saudara kami, seisi keluarga masing-masing, anak-anakmu dengan rupa-rupa pergumulan yang mereka masih harus hadapi. Mungkin masih ada yang bergumul dengan masalah sakit penyakit, kelemahan tubuh. Barangkali ada yang punya beban karena tekanan perekonomian, masalah finansial, masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Ada yang sedang punya persoalan karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Ada yang sedang bingung, yang sedang galau karena ketidakpastian untuk banyak hal di masa depan kehidupannya, dan sebagainya. Maka ya Bapa, kami percaya Engkau Bapa yang peduli, Bapa yang mengasihi mereka, bahkan mengasihi kami semua. Maka biarlah Bapa Engkau juga yang berkenan untuk memberikan kekuatan di dalam menanggung, di dalam menghadapi rupa-rupa persoalan itu. Tuhan pelihara keteguhan iman, pengharapan, penyerahan yang tetap tertuju hanya kepadamu di dalam Yesus Kristus. Tuhan beri kepekaan untuk dapat melihat jalan-jalan keluar yang Tuhan sediakan, yang boleh jadi tidak selalu sama dengan apa yang diinginkan, sehingga kami tidak sia-siakan uluran tangan kasih pertolongan Tuhan itu. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi keberadaan gerejamu di mana-mana tempat, termasuk GKI Gading Indah. Gereja yang Tuhan hadirkan, Tuhan panggil untuk ikut serta mengerjakan misi Allah bagi dunia ini, bagi umat manusia. Biarlah gerejamu makin tekun, makin setia, memenuhi tugas panggilan yang Kau percayakan itu. Biarlah gereja tidak hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Kami berdoa untuk berbagai kegiatan yang diselenggarakan di jemaat Tuhan ini, baik kegiatan-kegiatan rutin, persekutuan dewasa, MPS, persekutuan lansia, persekutuan wilayah, kebaktian minggu, tapi juga untuk apa yang secara khusus sedang dipersiapkan menjelang peringatan Natal. Tuhan berkati dan sempurnakan pekerjaan panitia Natal, agar mereka boleh melakukan dengan baik dan benar tanggung jawab yang dipercayakan, agar melalui rupa-rupa kegiatan dalam rangkaian masa raya Natal ini, jemaat makin dimampukan menghayati, menemukan lagi kekayaan makna dari peristiwa kelahiran Yesus. Kami juga tetap berdoa bagi kelanjutan proses pemilihan penatua. Kiranya Tuhan yang juga tetap menyertai, Tuhan yang memampukan gerejamu untuk melihat dan pada akhirnya menemukan orang-orang yang Tuhan kehendaki, Tuhan beri kesempatan ambil bagian dalam pelayanan ini. Kami berdoa ya Bapa, bagi pelayanan-pelayanan gereja di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang layanan bagi lansia, dan sebagainya. Tuhan yang kuduskan, Tuhan sempurnakan, agar melalui pelayanan-pelayanan itu nama Tuhan makin dimuliakan, dan banyak orang boleh mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan yang memberkati mereka. Kami berdoa ya Bapa, bagi bangsa dan negara kami. Kami terus memohon
Tuhan yang memberi hikmat, kemauan, keberanian kepada para pemimpin bangsa kami untuk selalu memikirkan, merancang apa yang benar, melakukannya juga dengan cara yang benar, sehingga mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa tanpa terkecuali. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara, kita menyanyikan lagu penutup Kidung Jemaat nomor 19, Tuhanku Yesus. Kita nyanyikan bersama dengan sahabat-sahabat dari Gereja Kristen Berbahasa Indonesia Kuala Lumpur. Lagu yang akan dinyanyikan oleh Saudari Christina diiringi Saudara Samuel. Mari kita kembali berdoa. Bapa di surga, persekutuan doa pagi ini sebentar kami akhiri. Kami masih akan melanjutkan kehidupan, khususnya aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami, supaya kami mau terus menggenggam erat tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur menopang kami. Dan biarlah kami boleh terus memuliakan Tuhan lewat kata dan perbuatan kami sepanjang hari ini. Ya Bapa, berikanlah berkat-Mu yang cukup, kekuatan, kesehatan, kemampuan melakukan tugas tanggung jawab, kecukupan dalam penghidupan, dan yang terutama keteguhan iman, pengharapan penyerahan yang tetap hanya kepadamu. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.